Bukankah ini impianmu, nak? Dan ini nyata, impian orang tuamu. Mereka merindukan mahkota dari anak-anakmu. Ini lebih kondusif, lebih kondusif. Kalau kemarin di masjid, mereka itu mau berekspresi, tapi karena masjid gitunya, jadi ini lebih dalam loh. Wallahi. Padahal mereka panas loh, tapi dalam feel-nya tetap dapet. Lihat anak ini, dia menghafalkan sampai berlinang air mata dia, dan di belakangnya ada orang tua yang menunggu. Bukankah ini impianmu, Bapak Mumina? Tiga tayangan video ini, lagi-lagi pertanyaannya adalah, apa impian mana? Hei kakak-kakak SMP, Ana yakin di antara otakmu ada yang mengatakan, Ustaz, Ana setelah ini mau keluar dari pondok. Mungkin gitu saja. Kantor, baru seminggu dia dari pondok, korteks dia udah error. Datang lagi ke pondok, pengen balik lagi ke pondok, pondok menutup pintu. Sebelum itu terjadi, kelas 9 SMP, kami lebih cinta kepada kau anak-anakku. Kalau kau sampai selesai di tanah ini. Mereka berbondong-bondong ingin masuk ke alam fatan mubina, antri mencari data kemana-mana. Tapi kadang yang di dalam pengen dia cepat-cepat untuk merasakan atmosfer di luar. Itu kasaro kayak fata morgana, kawan. Nikmati seperti kakak-kakakmu ini sampai titik akhir di tempat ini. Karena apa? Impian anak ini terwujud. Nih, lihat anak ini. Anak kelas 3 SMP di Surabaya, di Ustadz. Ketika ditanya, apa impianmu? Anak kelas 3 SMP ini maju ke depan. Ustadz, kami ini di pondok, Pak Happy. Karena di pondok ini kami tak punya orang tua, Pak Happy. Kami selama kecil, selama lahir, aku diasuh oleh nenekku, Pak Chandra. Setelah aku mendengarkan kau, Pak Chandra, aku akan sampai selesai, Pak Happy, karena aku punya impian yang indah untuk kedua orang tua kami, yang aku pun belum tahu wajah mereka, Pak Happy Chandra. Dia diasuh oleh neneknya, dia dilahirkan dalam keadaan tak tahu di mana orang tuanya. Dan sekarang dia udah jadi ustadz, udah selesai kuliahnya. Apa impian anak itu? Dibacakan di depan orang tua santri. Yang depan santri hari ini, impiannya adalah, ada yang berani baca nggak? Coba, ada yang berani baca nggak? Putra. Baca ibu dan ayahku dari Istanbul Olahraga peringatan buat masuk surga tanpa hisab. Tepuk tangan buat kakak kita yang berbicara. Semua punya impian. Yang orang tuanya sudah ta'addo, impiannya pasti sama. Jangan kau yang di pesantren, yang di luar pun impiannya sama. Ada adik curhat di depan kakaknya. Kakaknya baru keluar dari pesantren, baru pulang jadi alumni. Adiknya membawa dia ke kamar. Apa curhatan adik ini? Indah banget, kawan. Andaikan kalimat ini Anda sampaikan kepada antum, Anda yang di rumah, dia pengen curhat kepada Anda. Dan curhatannya mungkin sama, Anda yakin.
Apa impianmu, brother? Jujur, brother. Bismillah. Menjadi yang terbaik buat orang tua. Andaikan orang tuamu ada di sini kah? Kau bilang-bilang apa? Terima kasih. Maaf. Masih ke belakangnya, brother. Impianmu, brother. Pinjam mikrofonnya. Apa impianmu? Kita ingin dengar dan kita ingin mengamini di Jumat berkah ini. Silakan. Beri kepada surga. Allah. Indah. Kasih ke dia, brother. Kau mewakili teman-teman yang putri, putra. Apa impianmu? Andaikan orang tuamu ada di sini, kan? Duduk dia bersama kami. Kau ingin bilang apa? Katakan dengan jujur, dan yang lainnya dengarkan bukan dengan telinga tapi dengan hati. Katakan. Bismillah. Orang tua masih ada, Pak. Terima kasih. Dalam kami kepada orang ini pada satu kami tanpa harga. Kau akan diwisuda nanti, lah. Orang tuamu pasti ada. Puji Tuhan. Kita dengar doa kamu. Angkat tangan. Anu hitung 5 mundur. Kalau tidak, stop berarti acara ini. 5. Amazing. Impian untuk orang tua. Bisa sebagai kedua, semoga mama saya seperti hatinya dan Amazing. Ada yang lain? Jadi katakan ada seperti sampai. Oh, ada. Thank you, kan. Siap sini. Kau mau bilang apa kepada mereka? terima kasih semuanya keluarga Oke. Tepuk tangan buat yang sudah mencurahkan kesehatan. Kamu sebelum dia kan? Karena ternyata kau sama seperti teman-teman di luar sana. Ketika acara seperti ini, Ustadz, Ustadzah, Allah Karim, ternyata orang tuanya ada di belakang. Mereka nggak sadar kalau orang tuanya ada di belakang aula dan mereka langsung mencari orang tuanya dan memeluk orang tuanya masing-masing di Manado, Surabaya, Sulawesi Tenggara, dan di Jakarta. Dia sujud di kaki orang tua. Andaikan hari ini pun sama, panitia ngasih surprise untuk Muna. Orang tuanya sudah ada, hai generasi FM. Cuma kalian nggak tahu. Terus saya bilang, para orang tua, sepuh-sepuh kita silahkan menuju ke dalam aula. Pasti akan bilang, hei, izinkan aku bloknya sebentar aja. Karena ternyata, nanti orang tuamu datang saat acara wisuda. Ada dahsyatnya kekuatan pelukan seperti pelukan Nabi bersama Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Kekuatan pelukan yang dicontohkan oleh Nabi kepada putri bungsunya. Nabi setelah haji wada, detik-detik Nabi menemui ajalnya. Sayyidah Fatimah Az-Zahra dipanggil oleh Nabi, dipeluk kuat.
dibisikkan di telinga kiri Fatimah, dan Nabi mengatakan, ya Fatimah, saya tini al-ajal, ajalku sudah mendekat. Fatimah langsung dia menangis. Tapi saat dibisikkan di telinga kanan Fatimah, Fatimah langsung dia tersenyum. Karena Nabi mengatakan, walaupun aku sudah tiada wahai putriku, tapi kau nanti akan menjadi figur untuk para muslimat di muka bumi ini. Dipeluk erat. Menurut para pakar psikolog, the power of heart, kekuatan pelukan itu bersama orang tuamu itu, hanya 5 detik saja, itu bisa meningkatkan kecerdasan di otak. Apalagi racun dari zat berbahaya di otak. Hanya 5 detik kau memeluknya. Tanpa antum tulis pun, antum mendengar anak bicara, antum pasti akan hafal. Ini mudah untuk antum cerna. Ketika kau memeluk orang-orang yang kau cinta, ada energi yang luar biasa. Antum tanya, maksudnya apa nih Pak Happy? Sel otot tikus saja, ketika disuntikan hormon oksitosin yang tadinya tua, dia nampak muda kembali. Itulah pembekalan intensif for final student of Fathul Mubin hari ini, terutama profesional. Q&A, Mr. Dede. Sebelum saya tutup, saya berikan segmen tanya jawab. Silakan. Baik. Bagaimana kita berpikir berorientasi dosa? Bagaimana sekarang harus menjadi mana atau apa segala macam? Bagaimana kita dosa? Jika mereka yang memiliki posisi seperti publicity, gambar hal-halnya berpikir untuk menuju pekerjaan tersebut, mengambil keputusan bukan kemungkinan, sehingga banyak orang-orang yang berpikiran aktivitas saja karena banyak di sini. Nah, sehingga potensi mereka di luar sana berkurang. Saya ingin pandangan tentang bagaimana dalam versi berpikir idealis atau berpikir realita, berpikir mana tujuan kita atau berpikir gimana dirinya. Nah, mungkin kita bisa bicarakan dari mungkin karena kita tahu pengalaman juga di Indonesia sudah banyak, yaitu mengembangkan masih berkembang. Terima kasih. Baik, masuklah ke komunitas voice over. Dan mereka adalah di dalamnya orang-orang pesantren, termasuk anak voice over talent. Nah, nanti ketika untuk masuk ke dunia voice over, kita harus memperbanyak latihan tek vokal, membacakan narasi contohnya, terus kita bacakan dan direkamkan. Sekarang aplikasi banyak banget, direkam dan kita evaluasi hasil audit vokal kita, udah pas apa belum. Makanya dibutuhkanlah coach, musyrif, pelatih. Jadi ketika antum mempunyai talent di voice, perbanyaklah voice itu. Ahlan zazaki, nanti you bisa share ke anak antum keluar dari alam pesantren, you bilang, Pak Happy, saya adalah alumni dari Fathul Mubin, saya ingin gabung dengan voice over. Ahlan, tapi dengan syarat antum harus punya modal dulu, bikin sampel voice suaramu sendiri tanpa dikasih background, tanpa dikasih efek. Karena efek itu menipu, kawan. Suara normal dibas-basin gitu ya. Suara bass di treble-treble-in. Kayak gitu kan. Nah, nanti sampel voice itu kasihkan ke kita. Jangan, maaf ya, jangan ke produksi VO yang keluar dari alam pesantren. Banyak kok, VO pesantren banyak lah. Karena VO dari luar itu beda kan. Biahnya beda, lingkungannya beda, value-nya beda. Jadi PR-nya buat narasi sebanyak mungkin, direkam dan nanti kasih ke kita. Nanti bisa gabung bersama kita jadi VO expert. Tepuk tangan. Jadi terkadang kita yang sebenarnya bisnis atau sosial ini, tapi karena kita yang bekerja, akhirnya kita merasa mungkin kalau bisa
Nice question. Banyak yang ragu-ragu untuk keluar dari pesantren. Banyak yang bingung dalam melangkah. Banyak yang galau, anak nanti kuliah di mana ya? Banyak yang berpikir, anak jurusan apa nanti ya? Saran anak, biasanya Kak, anak yang terlahir dari pesantren sampai selesai, sambil menjawab pertanyaan yang ketiga ya, jati diri santri. Biasanya passion dia sebagai apa itu udah ditemukan di kelas 5. Bener loh, nah, anak nggak bohong loh Kak. Anak dulu kelas 5 itu Qismul I'lam, bagian announcer. Kelas 6 MC panggung gembira, terus MC hidup anak selama di pesantren gak jauh dari mikrofon, kabel, sound system. Itu aja. Sampai Kiai mengatakan apa sebelum anak pulang? Happy Chandra, hayatuka ghairu ba'idah min mikrofon. Hidup ini gak bakal jauh dari mikrofon. Jadi doa sampai sekarang nak. Terus aja, hidup anak gak jauh dari mikrofon. Teman anak dulu bagian dapur, OPPM-nya dulu di sana. OPPM di sini apa namanya? Apa? Osfama. Antum bagian apa? Biasanya ngelinya tuh ke situ Kak. Jadi nanti ketika kuliah, teman anak bagian dapur Ustaz, kismet dia. Sekarang di luar bro, itu belum tentu yang terbaik buatmu. Istikharahlah, komunikasi dengan orang tua, dan pasti akan temukan di mana titik kuliah terbaik, jurusan yang sesuai dengan hobimu, passionmu. Anak komunikasi Kak, karena hidup anak gak pernah jauh dari ngomong-ngobrol terus. Anak orang otak kanan, ngobrol terus kayak gini brother. Istri anak orang otak kiri, pendiam. Kalau ditakol, baru bicara. Jadi biar anak yang ngomong, istri anak yang diam. Jadi antum sesuaikan dengan passionmu. Pak Happy saya sukanya di dunia grafis multimedia. Masuklah ke dunia komunikasi DKV, komunikasi visual. Jadi jurusan itu yang akan menghantarkanmu ke karir. Tapi jangan salah kawan. Banyak orang-orang tarbiyah, sarjana pendidikan, SPDI, ya, sarjana pecinta dangdut, insya Allah itu. Tarbiyah Kak, ketika keluar S1 dia nggak jadi guru. Akhirnya apa dia tugasnya? Dia berkiprah sebagai apa namanya tour guide tour di Mekah. Dia bilang walaupun saya tarbiyah, saya bisa jadi guide tour. Bagaimanapun dia harus menjadi murabbi, memberikan tarbiyah kepada tamu-tamunya. Ada alasannya. Anak pondok kan pintar ngeles. Ya gitu kayak. Jadi nak, kau jangan risau, jangan galau. You sampai selesai di pondok aja, nanti Allah akan menghantarkanmu di mana karirmu yang terbaik. Tepuk tangan untuk yang kedua dan ketiga, thank you. Jati diri santri harus ditemukan. Sebenarnya jati diri itu udah you temukan sejak lama, sejak kelas 5. Kemana saya arahnya? Passion saya di mana ini? Nanti ketika you kuliah, you akan temukan passion yang terbaik itu. Allahu a'lam. Tepuk tangan buat 3 penanya hari ini, Bapak. Seperti yang kita tahu, kebanyakan di kelas 12 itu mereka bingung mengambil keputusan jurusan kuliah antara pilihan mereka masing-masing atau dengan pilihan orang tua. Bagaimana pendapat dan prosesnya dalam pengambilan? Anda jawab. Jika kita ada di jurusan. Oke. Baik. Yang nggak ditemukan di pondok, yang hidup di pondok selama 6 tahun, 3 tahun, dia masuk ke folder pertama, pasti dia bahagia hidupnya ketika di luar. Siapa dia? Dia yang bahagia banget selama di pesantren. Jangan lama-lama lihat orang ini bahagia banget di pesantrennya, pasti bahagia dia di luar, wallahi. Tapi yang di pesantrennya biasa-biasa saja, nanti di luar biasanya biasa-biasa saja. Yang ketika di pesantrennya dia cemas mau kuliah kayak gimana, dia cemas kemana jurusannya, biasanya di luar pun dia nggak bisa on the track. Artinya apa? Anti harus sinergi dengan orang lain, butuh network,
Biar apa? Kebiasaan selama di pondok tetap berjalan selama di luar. Oke, biasanya orang yang hidupnya sendirian, nggak punya kawan, itu susah kawan, nggak ada komunikasi dengan tim yang lain, dia cemas selama di pondok. Yang nggak jadi apa? Lelah. Ustadz ternyata di luar lelah banget ya Pak RD ya. Yang dikhawatirkan kalau sudah lelah, kebiasaan di pondok nggak bisa terlaksana ketika di luar. Akhirnya yang ada adalah the power of lelah dibandingkan the power of lillah. Yang akan kena apanya? Nih yang paling bahaya kawan. Ini anak lupa nih nggak nyampein. Hei kelas 3 SMP, kenapa anak minta you bertahan di pondok? Orang luar, seangkatanmu kelas 9, banyak yang terganggu bagian otaknya. Ini dia kawan. Baru seminggu Ustaz keluar dari pesantren karena dia ingin keluar memilih tempat yang lain. Baru seminggu bagian otaknya sudah mulai error karena hidup di dunia metaverse, dunia luar. Bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan, korteks, yang hidup di alam pondok, korteksnya terjaga, yang terdengar adalah energi positif. Tercantum gak dalam Al-Quran? Nasiyatin kadibatin. Kalau nasihatmu ingin terjaga kakak-kakak kelas 9, saran anak, ikuti kakak-kakak kamu ini sampai selesai. Tapi kalau tenang Pak Happy, korteks saya akan terjaga kok, silahkan. You rasakan dunia luar. Materi pembekalan kayak gini udah berkali-kali setiap tahunnya. Kita datang orang tuanya ke kantor, Pak Happy anak saya kenapa jadi kayak gini? Oke. Apa cirinya orang yang konteksnya kena? Yang anti tanyakan tadi, kebiasaan di pondok gak bisa jalan di luar, konteksnya error kawan.